Indonesia tetap akan ada. Yang harus tidak ada itu pemerintah tuh. Kan pemerintah boleh nggak ada kan? Pemerintah bisa berganti. Tanpa pemerintah Indonesia bisa tumbuh tuh. Sama seperti pasar itu bisa hidup tanpa perlu ada kabinet. Kadang-kala kabinet justru merusak pasar. Kadang-kala pemerintah justru merusak Indonesia. Jadi kalau itu terjadi akan ada krisis ketatanegaraan. Nah itu yang menyebabkan Indonesia nggak akan bubar kalau krisis ketatanegaraan. Yang bakal bermasalah adalah pemerintah kan. Jadi kalau pemerintah dikalahkan misalnya dalam duel dengan DPD itu artinya presiden mesti turun. Kan konsekuensinya begitu jadinya kan. Oke, pertanyaan yang paling gampang bagi seorang pewawancara adalah, Bung Rocky, apa yang sedang Anda pikirkan hari ini? Saya tidak sedang berpikir karena nggak ada yang perlu kita pikirkan sebetulnya. Jadi otak saya lagi saya istirahatkan sebab otak saya itu cuman atau dia istirahat atau dia berpikir liar. Oke. Jadi tergantung pertanyaan kedua. Nah, saya mau mengerjakan otak Anda ya kan. Jadi yang berhenti berpikir tadi mau diaktifkan dengan keliarannya. Dengan pertanyaan yang liar juga. Nah, pertanyaan yang liar ya. Pertanyaan yang liar pertama adalah, menurut Anda Indonesia ini masih akan masih akan ada apa enggak? Indonesia tetap akan ada. Yang harus tidak ada itu pemerintah tuh. Oke. Kan pemerintah boleh nggak ada kan? Ya, pemerintah bisa berganti. Tanpa pemerintah Indonesia bisa tumbuh tuh. Sama seperti pasar itu bisa hidup tanpa perlu ada kabinet. Kadang-kala kabinet justru merusak pasar. Kadang-kala pemerintah justru merusak Indonesia tuh. Udah cukup liar ya jawabannya. Ini kadang-kala ya. Jadi ada yang ada kondisi ya. Jadi conditional sifatnya. Yes. Bung Rocky ya. Banyak hal sebenarnya kan isu yang berkembang ya terakhir-terakhir ini. Menurut Anda ya, walaupun saya tahu sobat era sekalian bosan juga kalau ditanya terus ini. Sebenarnya perjuangan 0% itu masih relevan tidak setelah MK menolak mungkin hampir 10 judicial review, 5 diantaranya oleh Refli Harun. Jadi memang bodoh sekali ya lawyer itu. Legal standingnya pun tak diterima. Sekalian mengulas ya bagaimana cara berpikir MK yang saya kritik habis-habisan, tapi dari sisi hukum tata negara, dari sisi filsafatnya Bung Rocky. Pertanyaan saya adalah, ini MK ini aneh menurut saya. Ada seorang warga Muara Karang, entah itu hubungannya apa, mempermasalahkan jabatan ketua umum yang sampai akhir periode yang nanti akan sampai ketua 2000. Ketua umum partai. Oh, sorry, jabatan ketua hakim ketua Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Kok pakai umum ya. Mentang-mentang dia sudah merapat kok tiba-tiba umum ya. Itu dipersoalkan dan akhirnya dikabulkan legal standingnya. Saya tidak memikirkan soal materi, tapi legal standingnya dikabulkan. Tapi di sisi lain ada seorang namanya Gatot Nurmantio, kemudian berapa belas warga negara diaspora dari 12 negara. Kemudian ada partai umat yang pasti berniat ikut pemilu. Ada para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih. Ya kan? Ada seorang aktivis bernama Ferry Juliantono. Alhamdulillah. 5-5-nya ditolak legal standingnya. MK mengatakan, Anda tidak relevan mempermasalahkan presidential threshold. Itu adalah hak partai politik yang pernah ikut pemilu. Terutamanya yang 2019. Warga Muara Karang, kami terima legal standing Anda, ya kan? Karena itu untuk kepentingan kami soalnya. Silakan, Bung Rocky. Mungkin legal standing kita itu kurang liar, kurang cukup liar. Nah, walaupun liar, tapi ini didekatkan. Oke. Supaya makin dekat dengan perubahan kekuasaan. Iya. Jadi memang MK ini kan berlindung di balik asumsi bahwa itu open legal policy itu. Kan itu yang selalu diucapkan. Soalnya cuma itu dalilnya tuh. Yeah. Jadi kalau juga warga itu melakukan judicial review ke ketua Mahkamah Konstitusi, mesti Mahkamah Konstitusi jawab dengan hal yang sama kan? Iya. Loh, itu kan jabatan itu kan diatur oleh DPR ya, silahkan itu juga open legal policy. Apa hubungannya sama Anda? Iya, jadi kan? Dia nggak punya legal standing, mestinya DPR yang punya legal standing karena dia yang buat. Kira-kira begitu cara berpikir Mahkamah Konstitusi dan itu yang memperburuk demokrasi sebetulnya. Nah kalau tadi ditanya
kalau MK menolak legal standing rakyat dan legal standing individu bahkan kelompok itu, bahkan partai, lalu legal standing MK sendiri apa gitu? Apa yang membuat dia disebut Mahkamah Konstitusi? Standingnya apa? Tentu bukan standing hukum, karena kalau standing hukum semua pengadilan boleh memeriksa perkara. Tapi karena dia Mahkamah Konstitusi, kalau saya terangkan secara filosofis, dia punya legal standing moral itu, atau yang biasa disebut judicial activism. Jadi kalau rakyat punya hak untuk mempersoalkan konstitusi, yaitu judicial review, maka MK sebetulnya dia nggak boleh pasif hanya menunggu judicial review. Dia sendiri dibekali oleh energi yang namanya judicial activism. Jadi dia mesti memantau, mengintip, membaui di mana ada potensi pelanggaran konstitusi kan. Jadi dia mesti aktif, paling nggak kasih public address, kasih sinyal bahwa itu ada bahaya dengan demokrasi kalau tidak ada yang mempersoalkan 20%. Mesti dia yang aktif justru memberitahu bahwa 20% itu berbahaya loh, bahwa Indonesia tidak ada oposisi berbahaya loh. Kan itu bisa dalam situasi yang nggak terlalu formil. Dulu pernah MK aktif ketika ada ancaman Perpu. Perpu yang mengatakan bahwa rekrutmen hakim konstitusi harus melibatkan yudisial, tidak boleh berasal dari partai politik, dan MK memberikan sinyal kepada kelompok-kelompok studi di masyarakat yang link to MK sebagai friend of the court ya. Kemudian Anda maju dan maju, alhamdulillah dikabulkan semua. Ya itu. Karena MK punya kepentingan. Memang. Nah, apalagi kalau ini kepentingan masa depan aturan politik kita, masa depan demokrasi, masa depan imperatif moral dari demokrasi itu. Kan mestinya itu. Tapi kelihatannya MK ini masuk di dalam kedunguan itu. Karena dia nggak paham bahwa dia itu didesain justru untuk mengaktifkan percakapan tentang demokrasi. Sekarang dia tutup percakapan itu dengan asumsi bahwa itu urusan DPR tuh. Jadi tetap dari relevan bagi mereka yang ingin membersihkan politik Indonesia, terus-menerus maju ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang paling liar sekarang yang potensi kan PKS sudah maju dan PKS sendiri mengatakan enggak, kami mau nyalonin sendiri presiden, berarti kami terganggu kalau ada 20% itu. Gelora mau maju. Gelora segala macam. Partai Demokrat juga akan PBB maju. sudah maju. Yes. Jadi sekarang kesulitan Mahkamah Konstitusi, apalagi yang dimodalilkan kan. Jadi di situ soalnya tuh. Dan kemarin saya ngobrol sama Pak Lanyala, Ketua DPD. DPD juga akan maju sebagai lembaga. Nah, ini bukannya yang sudah? Belum. Oh, belum maju. Lagi di konsep. I see. Beberapa orang maju. Ya, termasuk yang saya wakili. Ya. Tapi sekarang sebagai lembaga dia mau fight. Jadi dia akan menggugat DPR dan pemerintah presiden di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang mesti diterangkan oleh ahli tata negara nih. Kalau terjadi krisis persaingan antar lembaga negara, siapa yang mesti adili? Kan mesti ada sidang MPR akhirnya kan. Nah, ini akan karena MK sebagai pengadil nggak dipercaya lagi untuk menangani konflik kelembagaan ini kan. Jadi kalau itu terjadi akan ada krisis ketatanegaraan. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia nggak akan bubar kalau krisis ketatanegaraan. Yang bakal bermasalah adalah pemerintah kan. Jadi kalau pemerintah dikalahkan misalnya dalam duel dengan DPD, itu artinya presiden mesti turun kan. Konsekuensinya begitu jadinya kan. Kan dia kalah. Nah, ini bahayanya nih, otak liar kita lagi bekerja nih, Rev. Jadi sekali lagi ya, walaupun ini liar, otaknya liar ya, sesuai dengan judul lagu tadi, ini tetap konstitusional. Oh ya, jelas. Sama konstitusionalnya ketika kita bicara impeachment terhadap presiden. Bahkan yang tidak konstitusional itu 3 periode dan perpanjangan masa jabatan kan. Tapi kan di mata pemerintah kadang-kadang yang konstitusional itu diancam dengan tuduhan makar, tapi yang inkonstitusional malah didorong-dorong, malah bisa hadir presiden. Ini ada 2-3 hari ini ada perkelahian opini antara Lanyala sebagai Ketua DPD yang dituduh memanfaatkan lembaga itu untuk menjatuhkan pemerintah itu. Karena itu digugat oleh siapa namanya? Effendi Simbolon itu kan. Jadi ajaib bahwa kalau ada orang datang ke DPD untuk meminta presiden dilengsarkan, lalu dianggap DPD memanfaatkan orang itu. Kan ini peristiwa ini saya ada di situ sebetulnya di Palembang beberapa hari lalu. Memang pada waktu itu kami KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia antar provinsi, bikin petisi tuh supaya presiden dilengsarkan karena berbohong segala macam itu kan. Ada datanya tuh. Lalu petisi itu diserahkan pada Lanyala. Saya saksinya di situ, lihat diserahkan pada Lanyala. Di Palembang. Di Palembang.
Ya, lalu Lanyala terangkan bahwa kami DPD tetap konsisten untuk mendukung pemerintahan ini sampai 2024. Tetapi pikiran rakyat melalui petisi itu harus kami terima, nanti kami salurkan ke DPR kan. Itu kemudian dianggap sebagai DPD memanfaatkan opini publik untuk menjatuhkan presiden. Lalu diteruskan bahwa itu makar, itu inkonstitusional. Lalu wartawan tanya, saya bilang enggak. Kan DPD hanya menyalurkan aspirasi itu. Iya. Jadi apa salahnya? Masa DPD mesti bilang nggak boleh ada aspirasi itu? Tetap DPD berpikir konstitusional 2024. Bahkan Pak Lanyala bilang, iya kami akan bawa itu ke DPR. Karena yang punya hak impeachment itu ada DPR kan. Inisiasinya itu. Iya. Jadi memang jalurnya jadi. Iya. Tapi agak aneh bahwa Pak Effendi tadi itu menganggap Lanyala lagi bermain politik untuk menjatuhkan Jokowi itu. Jadi hal semacam itu menimbulkan analisis bahwa kekuasaan sebetulnya sangat peka. Isu kecil aja terganggu tuh. Padahal itu justru konstitusional kan. Jadi yang tidak konstitusional 3 periode sama perpanjangan itu. Karena memang maksudnya tidak ada di konstitusi. Kalau dia menganggap itu ekstra konstitusional itu soal lain. Tapi itu tidak ada di konstitusi. Inkonstitusional. Iya. Kalau ini bahkan ada di konstitusi. Iya. Yaitu syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden. Kan ada syarat-syarat itu. Jadi kenapa nggak boleh itu? Nah, kalau masih menyalurkan aspirasi ke DPR dan DPD, itu konstitusional banget. Kalau di jalan ya people's power. People power itu beda, juga, itu ekstra, beda lagi. Konstitusional dan nggak boleh dilarang juga. Iya. Kalau pintu DPR ditutup, ya orang cari pintu di jalan kan. Iya. Jadi hal yang elementar kok nggak dipahami ya oleh orang semacam Effendi Simbolon namanya, yang udah beberapa periode ada di DPR kan itu. Pokoknya berperiode-periode dan dari dapil DKI ini. Jadi itu pertanda bahwa ya mungkin Effendi tahu itu sebetulnya konstitusional, tapi ada yang suruh dia tuh omongin ini karena Lanyala terlalu menyalah, kira-kira begitu. Karena dan ini menarik ini walaupun bercanda. Hati-hati dengan di Palembang dan Lanyala. Karena bahasa Palembang sudah itulah. Artinya? Jadi kalau Lanyala sudah nyala. Wah, makin menyala dong. Sudah nyala, Lanyala. Langsung nyala, Lanyala. Oke, biar kita fair karena waktu Bung Rocky tidak banyak, sementara aspirasi banyak, ya kan? Ya mending kita jawab aspirasi. Ya, kita jawab aspirasi ya. Oke, coba kita cari yang ini. Dari Teguh Santoso, saya selalu bacakan nih ke Teguh Santoso karena dia tidak memaki tapi dia menyampaikan opini dan pertanyaan. Menurut Anda, setelah kegiatan Pak Jokowi di Ukraina dan Rusia yang gak menghasilkan resolusi apa-apa, kecuali tepung dan undangan G20, ada tepungnya juga ya? Beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Gandum. Oke, bantuan gandum ya. Sekecil inikah kepemimpinan nasional? Ini saya based on pertanyaan Sobat RH dan saya tanyakan ke Bung Rocky. Jadi konstitusional aja, silakan Bung. Iya kan biasanya kalau orang mau datang sebagai jagoan untuk mendamaikan dua raksasa, dia punya ide itu. Jadi ide itu mestinya sudah diselundupkan lebih dahulu melalui jalur diplomasi supaya tinggal digolkan di situ kan. Tapi kelihatannya Pak Jokowi memang nggak di-brief. Apa yang mesti diucapkan di situ? Jadi bagi Putin mungkin anggap ini ngapain sih ini anak kecil banyak cincong itu ngurusin gua mau menghajar musuh gue itu. Demikian juga Zelensky kan. Jadi sebetulnya Deplo itu nggak tahu apa. Garis bawahi kecil dalam global politik ya kan, karena dia nganggap siapa dia ya kan? Gitu. Iya maksudnya ya profil Indonesia apa tuh? Iya, mungkin kalau yang diutus Yusuf Kala, kalau Bung Karno Bung Karno mungkin anggap ini ngapain sih kader gue ini nggak ngerti politik global kan? Kan ada tokoh-tokoh nasional yang memang punya profil di dalam global politics dengan Yusuf Kala pasti itu udah berapa kali sukses tuh. Ada SBY selalu mondar-mandir bahwa misi demokrasi perdamaian itu nggak dilakukan kan. Sebaiknya kirimlah minta tolong Pak Yusuf Kala, Pak SBY jadi tim itu untuk nego di situ tuh, sehingga udah dipanasin dulu minyaknya udah dilumasin baru Presiden Jokowi datang tuh. Tinggal digolin. Kalau ini dia datang sendiri lalu nggak dianggap oleh Putin. Belum lagi kalau kita bicara, kalau kita mau bernegosiasi sama orang, bahasa
menunjukkan adat apa itu, ada istilahnya gitu. Yeah. Jadi bagaimana kalau kita tidak bisa berbahasa baik secara langsung gitu? Ya itu problem yang to persuade orang gimana caranya kan? Ya karena itu kan kita mesti lihat bahasa tubuhnya. Iya. Supaya kita tahu arah otaknya kemana tuh, bahasa tubuh Putin kemana tuh. Dan lebih mencengangkan di dalam berita bahwa Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia harus di PCR dulu oleh dokter Rusia. Kan itu artinya kan hinaan itu. Masa nggak percaya dokter Indonesia PCR? Iya. Jadi saya mungkin menduga waktu PCR lalu ada jaringan juga yang disedot itu sih. Iya, tapi tetap ininya dekat. Okay. Kita live soalnya. Jadi, saya kadang-kala langsung jadi enak di tempat ini. Karena kalau live itulah susahnya. Live itu harus peka dia. Yes. Nah, gitu. Oke. Ini antara dua tokoh ya. Ini bukan Putin dan Jokowi. Jadi kan orang curiga sebetulnya bahwa kalau Presiden Jokowi harus di PCR di Rusia, artinya Rusia bisa mengambil jaringan dari Presiden, entah itu darah yang tersisa di alat suntik untuk dianalisis DNA-nya. Oke. Kan itu kan kerjaan Intel. Jadi sebetulnya mesti hormati, masa Presiden Republik disuruh tunggu di hotel sebelum ketemu Putin di PCR dulu. Itu nakesnya gimana tuh, dan hinaan juga bagi tenaga medis Indonesia. Kan standar PCR standar WHO, masa kita nggak dipercaya ya? Iya. Jadi itu yang lagian juga masa Putin tidak ibaratnya tidak terproteksi dengan baik fisiknya apanya kan? Ya itu justru yang orang akhirnya analisis, jangan-jangan Putin juga lagi mengidap penyakit yang cukup rentan sehingga harus berkali-kali diproteksi itu. Jadi sinyal itu menunjukkan bahwa ya nggak dianggap lah Presiden kita. Itu memalukan, karena setelah itu kemudian berita internasional mengatakan ya ternyata Pak Jokowi itu bukan untuk bikin perdamaian tapi untuk memuluskan import gandum untuk Indomie, dan orang tahu Indomie itu punyanya Indofood, dan Indofood itu adalah bagian sponsor Presiden Jokowi. Jadi kira-kira begitu intinya kan. Itu spekulasi yang muncul ya. Spekulasi yang masuk akal. Oke. Karena Bung Rocky menyetop peluang saya untuk disponsori yang tadi. Indofood. Oh kalau sorry, just kidding. Kalau disponsori nggak ada soal. Tapi sponsor itu baru bisa berlangsung kalau import gandum sebagai bahan baku Indomie itu jalan. Kita udah sebut berkali-kali Indomie, Indofood mestinya sponsor udah bisa masuk dong. Oke. Nihilkan threshold itu artinya sistem dan cara kita berpikir berubah semua tuh. Berubah semua. Jadi jangan anggap kalau nol itu lalu oligarki bertahan. Enggak, nol justru juga untuk menolkan oligarki kan. Dan itu akan di backup oleh people's power. Jadi bukan sekedar nol lalu sistem pemilu masih sama, bahkan bisa berubah sepenuhnya tuh.